dari kelas 2A, Prodi D3 Akuntansi, Politeknik Harapan Bersama Tegal, yang beranggotakan yang pertama ada Siti Nur Suciati dengan NIM 2003007, yang kedua ada Hulatul Jannah dengan NIM 2003024, yang ketiga ada Linda Dwi Lestari dengan NIM 2003029, yang keempat ada Nabila Dwi Agustina dengan NIM 2003016, yang kelima ada Lia Hardining Tias dengan NIM 2003081, dan yang terakhir ada Ainun Makfiroh dengan NIM 200308182. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai seleksi karyawan. Materi selengkapnya mengenai seleksi karyawan sebagai berikut. Definisi seleksi. 1. Menurut Umi Sukamti, seleksi merupakan suatu proses penetapan pelamar yang mana di antara mereka direkrut dengan melalui pertimbangan persyaratan-persyaratan untuk dapat diterima dalam melakukan pekerjaan yang baik. 2. Menurut Randall S. Schuller dan Susan E. Jackson, seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. 3. Menurut Niti Semito, definisi atau pengertian seleksi sebagai kegiatan suatu perusahaan untuk dapat memilih karyawan yang paling tepat dan dalam jumlah yang tepat pula dari calon-calon yang dapat ditariknya. Menurut Hasibuan, definisi atau pengertian seleksi sebagai suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan itu. Seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan bersangkutan. Tujuan seleksi. Kegiatan melakukan rekrutmen selalu dikaitkan dengan apa yang sudah dibuat pihak perencanaan tenaga kerja. Artinya, apa yang hendak dilakukan oleh pihak perencanaan tenaga kerja. Artinya, apa yang hendak dilakukan oleh pihak yang melakukan rekrutmen harus selaras dan disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Misalnya, dari segi waktu yang dibutuhkan, jumlah yang dibutuhkan, dan kualifikasi yang telah dipersyaratkan. Dalam praktiknya, pelaksanaan rekrutmen memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu 1. Memperoleh sumber tenaga kerja yang potensial. 2. Memperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi. 3. Menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar. 4. Untuk kebutuhan seleksi. Langkah-langkah seleksi. A. Seleksi surat-surat lamaran. Artinya memilih surat-surat lamaran dan mengelompokkan atas surat lamaran yang memenuhi syarat dan surat lamaran yang tidak memenuhi syarat. Lamaran yang tidak memenuhi syarat berarti gugur, sedangkan lamaran yang memenuhi syarat dipanggil untuk mengikuti seleksi berikutnya. B. Wawancara awal. Dalam wawancara pendahuluan, pimpinan atau tim penyeleksi perusahaan mengadakan wawancara formal dan mendalam dengan pelamar. Dengan demikian akan didapatkan data yang lebih komplit dan terperinci. Dengan percakapan langsung, wawancara yang berpengalaman dan jeli dapat menggali kemampuan seorang pelamar. C. Ujian psikotes wawancara. Tes psikologi adalah proses menguji kemampuan mental pelamar untuk mengukur apakah mentalnya sesuai dengan yang diinginkan. D. Pemberitahuan dan wawancara akhir. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan praktis pelamar dalam mengerjakan pekerjaan, juga untuk memperoleh apakah pelamar dapat diajak bekerja sama atau tidak. Wawancara akhir akan menentukan diterima atau tidaknya pelamar menjadi calon karyawan pada perusahaan. E. Penerimaan dan penolakan. Top manager akan memutuskan diterima atau tidaknya pelamar setelah memperoleh hasil dari seleksi-seleksi terdahulu. Pelamar yang tidak memenuhi spesifikasi ditolak, sedangkan pelamar yang lulus dari setiap seleksi diterima. Cara seleksi. 1. Non-ilmiah.
Seleksi yang dilaksanakan tidak berdasarkan kepada kriteria, standar, atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan atau jabatan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Unsur-unsur yang diseleksi meliputi A. Surat lamaran bermaterai atau tidak, B. Ijazah sekolah dan daftar nilai, C. Surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, D. Referensi dari pihak yang dapat dipercaya, E. Wawancara langsung, F. Penampilan dan keadaan fisik pelamar, G. Keturunan dari pelamar bersangkutan, H. Tulisan pelamar. 2. Ilmiah. Seleksi ini didasarkan kepada job specification dan kebutuhan nyata jabatan yang diisi serta berpedoman kepada kriteria dan standar-standar tertentu antara lain. Metode kerja yang jelas dan sistematis, berorientasi kepada prestasi kerja, berorientasi kepada kebutuhan real karyawan, berdasarkan kepada job analisis dan ilmu sosial lainnya, berpedoman kepada undang-undang perburuhan. Tingkat-tingkat seleksi. Seleksi tingkat pertama meliputi semua prosedur seleksi sejak dari surat lamaran sampai dengan pelamar dinyatakan diterima. Seleksi tingkat kedua dilakukan pada calon karyawan yang status masa percobaan. Seleksi tingkat kedua lamanya ada yang 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Seleksi tingkat ketiga adalah seleksi yang dilakukan dengan mengikuti prajabatan atau latihan. Mereka akan dipromosikan dan diangkat menjadi karyawan tetap serta haknya akan diterima sepenuhnya. Kendala-kendala seleksi. Kendala-kendala seleksi antara lain berkenaan dengan tolak ukur penyeleksi dan pelamar. 1. Tolak ukur. Kendala tolak ukur adalah kesulitan untuk menentukan standar tolak ukur yang akan digunakan mengukur kualifikasi seleksi secara objektif. 2. Penyeleksi. Kendala penyeleksi adalah kesulitan untuk mendapat penyeleksi yang benar-benar kualifikat, jujur, dan objektif penilaiannya. 3. Pelamar. Kendala pelamar adalah kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban hal yang baik-baik saja, namun hal yang kurang baik disembunyikan. Faktor yang mempengaruhi seleksi. Simamora 2004 menjelaskan proses seleksi dibuat dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan kepegawaian suatu perusahaan atau organisasi. Ketelitian dari proses seleksi bergantung pada beberapa faktor, yaitu 1. Konsekuensi seleksi yang telah diperhitungkan. 2. Yang mampu mempengaruhi proses seleksi adalah kebijakan perusahaan dan sikap dari manajemen. 3. Waktu yang tersedia untuk mengambil keputusan seleksi yang cukup lama. 4. Pendekatan seleksi yang berbeda umumnya digunakan untuk mengisi posisi-posisi di jenjang yang berbeda di dalam perusahaan. 3. Sektor ekonomi di mana individu akan dipilih baik swasta, pemerintah, atau nirlaba juga dapat mengaruhi proses seleksi. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum